Gue bisa dibilang cukup suka sama Small Ergo ya. X-Lite V2 Mini itu gue pakai hampir 2 tahun walaupun ya nggak rutin juga sih, tetap kena rotasi. Terus Daxa Air Mini Wireless juga gue pakai ya udah mau 2 tahun juga dan sampai sekarang masih gue pakai ya, ada di setup laptop gue di sebelah. Alasannya simpel, mouse ergonomik itu kerasa lebih natural, spesifik buat palm grip. Dan kenapa Small Ergo ya, karena simply tangan gue kecil ya, cuma 18 kali 8 cm doang. Sekaligus gue emang suka sama mouse kecil sih, kerasa lebih lincah aja buat gerak kesana kemarinya. Makanya dulu tuh pas awal Razer keluarin DeadEder versi mini ya, itu gue suka banget. Soalnya gue emang cukup suka sama shape-nya DeadEder, cuman yang normal itu buat tangan gue agak kegedean dikit. Nah pas cobain versi mininya, wah itu mantep sih, enak banget. Tapi anyway ya gitu ya, mouse ergo itu pilihannya agak jarang, apalagi kalau mau ngincer spesifik size tertentu. Makanya gue cukup excited banget pas press play kasih tahu kalau mereka ada mouse ergo baru. Ya jadi ini dia press play Iris. Sebelum masuk ke mouse-nya, gue mau bahas soal box dan kelengkapannya dulu ya. Ini nih salah satu hal yang gue suka dari press play, produk mereka tuh selalu tematik. Desain boxnya juga ini kelihatan cakep, terkesan ada retro-retronya gitu ya. Walaupun sebenarnya secara unboxing experience biasa aja sih, kayak Nova Pro. Biasa aja dalam arti ya karena gue udah pernah unboxing Nova Pro ya, jadi ya nggak ada sesuatu yang baru. Nah buat kelengkapannya, ini dia ada buku sakti, spare fit, grip tab, USB-C paracord, sama dongle Type A. Ini grip tabnya cakep by the way, lagi-lagi tematik, nggak polosan. Walaupun ya gue sebenarnya bukan pengguna grip tab ya, gue nggak pernah cocok pakai grip tab, tapi gue bisa appreciate grip tabnya aja ini didesain segininya. Oh ya, terus kabelnya juga ini bagus, dapat warna hitam sekalipun mouse-nya putih. Iris ini ada 2 varian warna by the way, hitam sama putih. Yang putih kayak di gue ini tetap aja bakalan dapat kabelnya warna hitam. Gue dulu pakai Daxa Air 2 wireless itu yang mouse-nya warna putih ya, jadi kabel bawahnya itu warna putih juga. Dan setelah sekitar mungkin setahunan gue pakai itu kabelnya udah jadi buluk banget gitu, udah berubah warna, yang tadinya putih bersih jadi beige, hampir coklat malahan ya. Makanya gue lebih prefer kabelnya warna hitam atau warna gelap kayak gini aja, biarin belang sama mouse-nya. Atau mouse-nya ini wireless, jadi palingan kita pakai kabelnya kalau terpaksa aja mau pakai wired sambil ngecas. Satu lagi buat dongle-nya standar tapi bagus, ini ada nama Iris-nya biar nggak gampang ketuker nih sama dongle-dongle lain. Dan di sini emang nggak dapat extender ya, jadi kalau mau dongle-nya deket ya mesti pakai USB hub sendiri. Nah sekarang masuk ke mouse-nya. Jadi si Iris ini termasuknya mouse flagship ya, walaupun speknya bukan yang dewa banget. Dia harganya masih terjangkau, mulai dari 529.000 aja. Kayak biasa link pembeliannya gue simpan di deskripsi di bawah. By the way, kalau check out lewat websitenya Press Play, kalian bisa pakai kode voucher Evan30 buat dapetin potongan 30.000. Jadi abis nonton video ini kalau udah yakin langsung gas. Ya balik lagi ke mouse-nya. Tadi gue bilang dia speknya bukan yang dewa banget ya, karena polling rate-nya itu dia mentok di 1K dan koneksinya cuma 2, wireless dongle dan juga wired. Tapi sensornya dia udah pakai PAW 3395-nya PixArt dan beratnya di timbangan gue sih cuma 53 gram. Kayaknya gue nggak perlu bahas soal 3395 dan 1K Hz-nya ya, udah pada paham kan ya. 3395 ya ini sensor kencang banget, udah ready banget buat digeber game apapun. Dan 1K Hz-nya menurut gue nggak masalah karena lagi-lagi gue bilang ya, polling rate yang sangat tinggi itu harus didukung juga sama monitor kencang, PC kencang, dan skill dewa. Kalau 3 hal tadi itu masih nggak dewa-dewa banget ya, itu nggak akan kerasa bedanya. Apalagi di 500 ribuan kan rata-rata 1K ya. Jadi salah satu yang menarik dari Iris ini sebenarnya ada di shape-nya. Kayak yang gue bilang di awal, mouse ergo itu pilihannya agak jarang di pasaran. 3395 di range 500 sampai 700 ribuan aja itu kayaknya cuman ada si Raiden Pro doang. Kecuali kalau range-nya diperluas ya sampai di atas juta atau berjuta-juta gitu, itu lumayan banyak sih, ada X-Lite, Thorn dan lain-lainnya itu ada lumayan banyak sih ya. Jadi ya kalau sama si Raiden Pro sebenarnya ini shape-nya cukup mirip ya, ergo nanggung, ergo tapi bukan yang ekstrim ergo. Masih ada mirip-miripnya sama ambidextrous, karena emang nggak ada bagian-bagian yang terlalu nukik. Awalnya gue underestimate sama Iris ini setelah tahu shape-nya itu ergo nanggung, karena pengalaman di Raiden Pro itu feel-nya ya oke tapi biasa aja gitu ya. Tapi ternyata di Iris ini termasuk yang enak sih. Buat gue pribadi shape-nya Iris ini lebih enak daripada Raiden Pro. Sebenarnya mungkin simpelnya karena Iris ini nggak kerasa bulky kayak Raiden Pro ya. Iris ini dibandingin sama Ambidex kayak X2 misalkan, itu masih kelihatan satu ukuran, mirip-mirip lah. Bahkan Iris ini kelihatan lebih kurus dibandingin sama Icarus V2.
Di sini Iris tuh punya punggung yang ala-ala Ambidex ya, karena cuma 37 mm jadi termasuk ceper. Dan ini dia posisi hamnya tuh cenderung ke arah belakang ya, unik kayak mouse-mouse Ambidex buat claw grip. Ditambah lagi ini kalau kita lihat dari bagian belakang dia tuh punggungnya cenderung flat ya. Sebenarnya nggak se-flat Raiden Pro sih ya, tapi punggungnya udah kerasa cukup flat dan cukup lebar. Mana nggak miring pula kayak Ambidex ya, makanya gue bilang dia cukup mirip sama Raiden Pro. Ergonya ini lebih ke kayaknya mouse Ambidex yang sisi kanan kirinya tuh diotak-atik jadi nggak simetris. Di sini dia juga nggak punya finger rest buat kelingking sama jari manis, jadi full ngegripnya itu ke samping dan lagi-lagi rasanya tuh mirip kayak Ambidex ya, khususnya buat jari manis. Beda cerita sama buttnya, ini dia tergolong cukup lebar di sekitar 63 mm dan kelihatan ya kalau buttnya ini lumayan offset banget ke bagian kanan. Jadi posisi kelingkingnya ini nggak terlalu masuk, apalagi kalau posisinya ditekuk. Beda banget sama kalau ngegrip di Ambidex yang pinggangnya slim, itu kan lumayan masuk banget tuh. Kalau buat posisi jempolnya ini kerasa lumayan masuk, dan kasusnya buat di hand size gua ya dia aman sih posisi lekuknya. Mau naruh jempol lurus bisa, mau natural agak bengkok dikit juga bisa, atau sampai ke nekuk banget kayak claw grip juga masih bisa banget. Terus buat panjangnya dia ada di 120 mm, kalau nggak salah sini sedikit banget lebih panjang daripada X-Lite V2 Mini. Tapi lagi-lagi karena dia ceper jadi rasanya tuh nggak sepanjang itu ya, bahkan sama Ambidex 118 mm aja kayak sama X2 gitu ya. Rasa panjangnya tuh mirip-mirip, soalnya X2 emang hamnya hampir 40 mm juga sih. Jadi ya buat tangan 18x8 cm ini asik banget buat palm grip yang tipikal bener-bener bisa genggam si mouse-nya. Claw dan fingertip juga pastinya bisa, dan menurut gua claw sama fingertip di Iris ini lebih enak daripada di shape ergo yang beneran ergo kayak shape-nya ECDA atau X-Lite, apalagi yang size gedenya. Tapi buat yang sering pakai scroll wheel ini agak-agak butuh adaptasi sih, soalnya si Iris ini punya scroll wheel yang posisinya tuh lumayan maju. Jadi kalau claw dan fingertip dengan hand size mirip-mirip gua, terus posisiin ujung jari kita tuh di tengah klik buttonnya ya, itu otomatis harus majuin jari dulu tiap kali mau nge-scroll. Kecuali kalau udah terbiasa buat nge-scroll dari tengah atau bahkan dari belakang. Kalau gua itu udah kebiasaan nge-scrollnya dari depan, jadi ya ada faktor kebiasaan juga sih. Lihat aja nih, dibandingin sama mouse-mouse lain kelihatan banget kalau posisi scroll wheelnya Iris ini lumayan maju banget. Ini gua nggak tahu by the way pakai encoder apaan ya, dia feel-nya tuh lumayan berat. Stepnya tuh sebenarnya soft ya, cuman muternya tuh kayak agak berat. Main kliknya juga gua nggak nemu di speknya, tapi ini feel-nya oke sih, cukup snappy, tactile feedback-nya juga nggak kerasa ketipisan atau ketebalan. Dan buat side buttonnya aman-aman aja sih, ini posisinya enak, ukurannya pas. Cuma in my opinion untuk side button bagian belakang ini travelnya kayaknya terlalu panjang deh. Jadi ya bisa dibilang shape-nya Iris ini cukup menarik, banyak yang bisa gue bahas, dan kasusnya buat di hand size gue sendiri ya ini kerasa enak sih. Ditambah lagi karena mouse-nya ini enteng ya, cuma 53 gram, ini makin enak nih buat user low DPI dan low sense, karena buat angkat-angkatnya tuh gampang banget, bener-bener kerasa enteng. Oh ya, ini dia fit bawaannya udah bagus juga ya, dia PTFE, tebel, round edge, kerasa banget sih smooth-nya. Tapi kalau masih ngerasa kurang licin, kita bisa upgrade pakai glass cage-nya yang dijual bundling kayak yang udah gue tampilin tadi soal harga ya. Sebenarnya glass cage-nya ini nggak kelewat licin sih, masih bisa terkontrol banget, apalagi kalau tandem sama mousepad yang stopping powernya itu bagus. Jadi buat micro movement-nya masih cukup bisa dikontrol. Enaknya ya kalau pakai glass cage kita jadi ngerasain apa ya, less drag kali ya, jadi kayak minim gesekan gitu. Ya segitu aja sih palingan yang belum gue bahas. Ini dia di sini ada LED indikator buat DPI-nya ya. Ini penempatannya bagus banget, kelihatan unik aja sih. Tombolnya ada di bagian bawah sini by the way, dan ada switch on off juga yang bener-bener cuma on off doang, soalnya ya dia cuma 2 mode. Terus buat build quality-nya ini kerasa bagus, rapih, dia tuh enteng tapi kerasa solid ya, nggak ada creaking. Terus di bagian tempat jempol juga ini kalau gua pencet-pencet agak kenceng ya, dia nggak ada interference sama side button-nya. Dia top case-nya juga ini unibody ya, jadi nggak ada bagian sambungan di tengahnya, sambungannya tuh adanya di bagian samping bawah, dan ini sambungannya kerasa halus. Sama satu lagi dia pastinya udah ada software juga, standar saya settingannya 3395 yang lengkap banget.
Capable buat diatur macam-macam di sini. Kalian bisa lihat-lihat aja, ada button config, debounce, DPI stage, polling rate, LOD, angle snapping, dan lain-lainnya ya, semuanya ada. Makro juga pastinya udah ada ya. Oh, sama ini dia udah ada indikator baterai juga, walaupun ya ini cuman bar polos doang sih. So, gue agak bingung sih buat narik kesimpulannya kalau di compare, soalnya kayaknya di pasaran yang sekelas dia tuh cuman Radeon Pro doang. Dan kalau dibandingin sama Radeon Pro ya udah kelihatan sebenarnya kalau Radeon Pro itu unggulnya di hot switch-nya, tapi bobotnya masih 86 gram, sedangkan Iris ini cuma 53 gram. Shape-nya masih termasuk satu aliran ya, walaupun emang dimensi sama detail-detailnya beda jauh sih. Di luar dari itu kalau fokus ke produknya ya simply mouse ini bagus, recommended. Lagi-lagi gue bilang dia shape-nya tuh menarik banget ya. Dia tuh shape-nya nggak yang wannabe mainstream, tapi nggak kalah gitu sama shape-shape yang mainstream. Jadi ada opsi baru yang bagus di pasaran buat yang pengen mouse ergo terjangkau tapi speknya kenceng. Aim bobotnya juga ini Iris mantep banget, kepala 5 unibody, nggak bolong-bolong tapi build quality-nya tetap bagus. Ya, jadi sampai sini aja videonya seputar press play Iris ini. Thank you yang udah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.